Kenapa nggak milih startup? Satu saya sendiri kurang pede. Ini untuk startup itu mungkin pada saat itu yang daftar itu yang benar-benar IPK-nya tinggi-tinggi gitu. Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir. Hai IT people, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Nah, hari ini spesial banget kembali lagi di Podnet, podcastnya Coursenet bersama aku, Minet Veda. Nah, hari ini aku kedatangan salah satu orang yang spesial banget. Kenapa? Karena beliau ini sudah mempunyai pengalaman yang sangat banyak di bidang senior software engineer. Nah, beliau ini juga salah satu senior software engineer di Lembaga Indonesia. Penasaran siapa orangnya? Yuk kita sambut Kak Davin. Halo Kak Davin. Halo Veda. Terima kasih sudah mengundang. Iya, terima kasih juga udah mampir Kak di podcastnya Coursenet bareng IT people di rumah. Apa kabar nih Kak? Luar biasa. Luar biasa. Kayaknya ini ya, tetap sehat walaupun jadi programmer gitu kan. Iya. Syukurnya begitu. Syukurnya gitu. Oke. Nah Kak Davin, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh dong Kak kenalan dulu kepada IT people di rumah, dari nama, pekerjaannya apa, seperti itu. Oke. Baiklah, selamat malam semua. Nama saya Davin. Saya bekerja di BPS Kerjaan sebagai senior software engineer. Terus untuk pengalaman saya sudah sekitar 5 tahun dan saya lebih berfokus ke back-end developer ya. Jadi kalau untuk menyelesaikan masalah misal kayak logika-logika, ya saya berkutat setiap hari dengan itu. Oke, ya beliau adalah seorang senior software engineer di BPJS ya Kak Davin ya. Wah sudah 5 tahun loh. Berarti udah tahu saldo saya jangan-jangan. Bisa diatur. Oke Kak, by the way nih Kak, senior software engineer gitu. Ngapain aja sih Kak setiap harinya? Oke, jadi untuk keseharian dari ini ya, lebih ke engineer-nya itu ngapain? Kalau bisa aku kasih garis besar, itu ada 2. Oke. Yang pertama itu melakukan pemrograman, yang kedua meeting. Jadi jadi programmer itu nggak cuma sekedar ngoding ya. Oke. Dia juga pasti butuh meeting, terutama untuk koordinasi dan juga untuk sekedar manajemen rilis atau untuk deploy, karena kan juga programmer kan juga engineer juga bertugas atau bertanggung jawab sampai aplikasinya di deploy kan. Betul. Nah jadi untuk sehariannya mungkin saya tuh lebih banyak tuh kalau misalnya tidak ada jadwal meeting, saya ngoding, saya bikin aplikasi. Kalau misalnya ada meeting itu biasanya di pagi hari itu udah dikasih tahu jamnya. Nah nanti jadi sekitar 15 menit sebelumnya itu saya udah persiapan untuk meetingnya, itu kira-kira saya nanti mau bicara apa gitu. Oke, berarti ada 2, ngoding dan meeting. Iya. Persentasenya antara ngoding dan meeting itu berapa tuh Kak? Kalau untuk saya pribadi sih kira-kira mungkin untuk ngodingnya sekitar 70%, untuk meetingnya 30%. Oke, pernah nggak banyakan meeting setiap hari? Oh, pernah. Itu kalau misalnya aplikasinya udah hampir selesai semua, terus mereka deploy dalam waktu yang berdekatan juga. Jadi itu pasti lebih banyak meeting daripada ngoding. Oke deh Kak. Nah, Kak Davin kan sudah punya pengalaman selama 5 tahun di BPJS ya Kak deh. Nah itu selama ini buat aplikasi apa aja sih Kak? Mungkin nggak usah dikasih tahu mereknya kalau misalnya emang itu privacy gitu, paling nggak bisa dikasih tahu gambarannya itu seperti apa gitu. Oke, jadi untuk aplikasi itu ada ini ya, kalau kebanyakan atau inti dari aplikasi itu kebanyakan itu CRUD, create, read, update, delete, itu inti. Tapi untuk jenis aplikasinya pasti banyak. Untuk beberapa jenisnya itu mungkin saya ada di aplikasi pengadaan, jadi pengadaan kantor secara online ya, secara elektronik gitu. Jadi itu ada webnya tersendiri. Dan juga untuk ini juga saya pernah itu untuk aplikasi untuk pelatihan kerja. Oh, BPJS ada pelatihan kerja juga? Ya, jadi tapi bukan BPJS yang menyelenggarakan, tapi bekerja sama dengan Badan Pelatihan, Badan Pelatihan Nasional. Baik. Jadi istilahnya kayak
pesertanya pelatihan kerja kan bisa langsung daftar dari website yang disediakan oleh kantor kami gitu. Nah, jadi tinggal mereka daftar, nanti untuk list pelatihannya itu udah bekerja sama dengan badan pelatihannya tadi, jadi bisa langsung milih dan ya mengikuti prosedur yang tersedia lah. Oke, berarti lebih ke aplikasi internal ya Kak ya? Iya. Bukan yang digunakan langsung oleh masyarakat kayak BPJS TKU deh kalau nggak salah. Biasanya tuh kalau untuk aplikasi yang dipakai sekarang ini namanya kan JMO. JMO, gitu. iya. Ya, itu sudah ada timnya tersendiri sih. Kalau saya sih lebih banyak ke aplikasi internal. Kak Davin, tertarik di dunia programmer itu sejak kapan sih Kak? Boleh ceritain nggak Kak? Oke, jadi benernya gini ya. Kalau untuk ketertarikannya tersendiri itu dimulai dari SMA lebih tepatnya. Oke, SMA. Di SMA itu jadi kan ada pelajaran komputer ya. Oh iya. Ada pelajaran komputer. Nah, untuk SMA saya itu unik. Jadi gurunya itu nggak harusnya itu kan ngajarinya itu kalau nggak salah gurunya itu bilangnya harusnya ngajarinya itu program seperti Excel, Word, atau PowerPoint dan semacamnya gitu kan. Tapi untuk sekolah saya itu malah diajarin programming. Oh, gitu. Another level ya gurunya. Yeah. Terima kasih Bu Guru gitu. Ya, makasih ya. Oke. Nah, jadi gurunya tuh dengan PD-nya itu bilang kayak kalau kalian Excel, kalau Word itu nanti bisa belajar sendiri gitu. Kalau lebih asik programming gitu. Jadi ya saya udah kenal kayak web programming itu dari SMA gitu. Terus akhirnya sebenarnya dari situ sih belum seberapa tertarik ngoding ya. Cuma saya jadi tertarik buat berpikir logika sih. Tentang menyelesaikan masalah dengan logika. Soalnya kan kalau dalam programming kan pasti banyak banget tuh butuh logikanya. Nah, dari situ mulai tertarik, akhirnya ya diteruskan pas kuliah gitu. Oke, berarti kuliahnya juga di bidang IT juga ya Kak? Iya. Oke, lulus kuliah langsung di BPJS ini? Iya, lulus kuliah langsung di BPJS Ketenagakerjaan ini. Cuma ada waktu nganggurnya. Oh, biasa lah ya. Ya, soalnya saya nyarinya emang ini sih ya perusahaan-perusahaan yang notabene punya nama gitu, jadi persaingannya ketat dan saya belum tembus lah di situ, soalnya kalah bersaing ya. Tapi ya puji Tuhannya ya pas di bisnis kerjaan ini lulus lah gitu. Oke Kak, luar biasa loh. Oke Kak, by the way tadi Kakak bilang kan mau ngejar perusahaan ternama, tapi itu susah banget, saingannya banyak gitu. Sedangkan Kakak dulu waktu baru lulus kuliah fresh graduate lah katakanlah seperti itu gitu. Persiapan apa aja sih Kak yang harus disiapkan? Mungkin IT people di sini ada yang nonton yang fresh graduate gitu. Yes, ya, boleh dong Kak kasih tips-tipsnya gitu. Oke. Jadi yang pertama yang bisa aku bilang itu yang pasti itu harus banyak belajar sih. Karena apa yang kita pelajari di kuliah itu nggak sama persis dengan apa yang kita akan hadapi di pekerjaan. Pasti perlu banyak penyesuaian. Jadi istilahnya kayak gini, misal di kuliah, ini ya aku kasih tips ya. Misal di kuliah itu kita dalam pemrograman bikin aplikasi itu tentang aplikasi perpustakaan misal gitu. Tapi ya kalau dalam dunia pekerjaan apakah kita membuat aplikasi itu gitu loh. Belum tentu ya. Belum tentu dan pasti lebih kompleks dan tingkatannya nggak sesimpel di kuliah. Jadi ya yang paling penting itu pasti harus mau belajar lebih lagi. Jadi jangan sombong ya, sombong karena misal IPK aku bagus. Atau misalnya aku udah pernah bikin aplikasi ini. Percayalah bahwa dunia kerja itu lebih kompleks. Jadi harus belajar. Dan terutama untuk case saya kan saya daftar perusahaan istilahnya punya nama lah ya. Itu tesnya itu pasti ada kayak psikotes. Betul. Ada kayak tes yang bahasa Inggris atau matematika atau kemampuan dasar seperti itu ya. Nah seperti itu tuh harus belajar lagi sih. Soalnya kayak gitu itu bisa aja kita itu jago tapi kurang cepat ngerjainnya. Ada waktunya ya kayak beberapa perusahaan tuh ada dikasih waktu gitu. Iya, pasti ada. Jadi misalnya kita dikasih waktu kita ada 100 soal, dikasih waktu cuma 1 jam, 60 menit. Jadi satu soal nggak mungkin 1 menit juga kan. Oh iya, betul. Nah, jadi dan kemungkinan besar ya nggak selesai itu banyak pasti. Oh iya. Makanya, itu pasti dicari kan yang nilai tertinggi. Nah, mau nggak mau, kita itu nggak dituntut sekedar pintar, tapi juga dituntut cepat.
Nah kayak gitu. Nah untuk bisa cepat itu aku akuin itu nggak bisa dengan sekedar pintar ya, tapi harus banyak latihan juga. Oke, berarti memang nggak boleh puas dengan hasil akhirnya ya Kak ya, karena kehidupan itu masih panjang IT people. Akan banyak tes yang lain sampai nggak tahu kapan. Benar sekali. Oke deh Kak, kenapa memilih bekerja di lembaga pemerintahan dibandingkan dengan startup gitu Kak? Kan sekarang lagi zamannya startup gitu, apalagi 5 tahun yang lalu mungkin berarti aku pas kapan ya itu ya? Oh kuliah kali ya kalau nggak salah. Itu kalau lagi mulai gencar-gencarnya startup nggak sih Kak? Iya lagi gencar-gencarnya, dan mereka juga banyak ke kampus-kampus buat rekrutmen sih. Kenapa Kakak nggak milih startup? Ketawa nih kayaknya ada apa-apa. Oke, jadi untuk kenapa nggak milih startup? Satu saya sendiri kurang pede. Masa Kak? Iya, Kenapa itu soalnya Kak? ini untuk startup itu mungkin pada saat itu yang daftar itu yang benar-benar IPK-nya tinggi-tinggi gitu. Jadi saya sih sendiri kurang pede, tapi juga lebih banyak faktor dari orang tua juga. Jadi dari orang tua itu mungkin karena orang tua backgroundnya kerja di BUMN ya. Oh BUMN. Ya jadi kayak pengennya ikut BUMN juga kayak gitu. Jadi kayak ya aku sebenarnya saya sudah kepingin coba daftar di startup gitu. Tapi selalu ketika mau daftar itu kan kalau dulu kan tesnya itu ke Jakarta. Betul. Sementara saya pribadi di Malang. Nah kayak gitu kan harus berangkat kayak gitu, nggak didukung orang tua, rada susah juga. Jadi ya daftarnya yang kira-kira ada nama lah. Jadi biar direstui lah, biar ke Jakarta kebanyakan. Kayak nyari jodoh ya. Iya. Harus restu orang tua. Tapi iya sih Kak, kalau misalnya pekerjaan kalau nggak direstuin kayak pasti susah sih jalanin itu. Oke Kak. Nah kira-kira nih Kak, bedanya kerja di lembaga pemerintahan dan di startup itu Kakak punya gambaran nggak sih Kak? Mungkin Kakak ada temen nih yang kerja di startup, terus denger cerita, gue kalau di startup kayak gini gitu. Jadi Kakak ada perbandingan nih gitu. Menurut Kakak gimana nih? Oke, kalau ini menurutku aja ya. Kalau dari saya dengar dari teman-teman saya sih, dan dari saya lihat, kebanyakan dan hampir pasti sih startup itu bergeraknya itu di bidang mereka. Jadi misal kayak e-commerce. Ya misal kayak gitu, dan dengan produknya mereka sendiri. Dan mereka itu kayak punya kebebasan ya, kayak aku mau bikin produk ini atau aku mau bikin produk itu. Nah, jadi atau aku mau ngembangin produk ini dan sebagainya ya. Tapi untuk lembaga pemerintahan itu agak susah. Oke, kenapa tuh Kak? Karena ada regulasi dari atas. Jadi semacam ada peraturan dari atas ya, lebih tepatnya pemerintah gitu, untuk mengembangkan aplikasinya tuh harus yang ini kayak gitu. Jadi istilahnya apa ya, kalau kita mau ngembangin sendiri sih bisa, tapi sebenarnya juga aplikasi yang udah diminta itu juga banyak juga. Jadi ya kayak kita lebih banyak berkutat di situ ya. Dan itu juga hampir agak susah juga sih kalau dibilang satu bidang ya, hampir bisa menyeluruh. Soalnya kan anggaplah untuk BPJS Ketenagakerjaan kan ini penyelenggara jaminan sosial untuk satu Indonesia. Nah itu jadi bisa kemana-mana itu pasti. Misal kayak pesertanya kan pasti banyak segmennya tuh pasti pesertanya. Betul. Kalau misalnya pesertanya nelayan, misalnya anggaplah nelayan. Nah gimana caranya biar nelayan ini jadi peserta gitu. Aduh. Nah, jadi harus ngerti nih kayak kesulitannya nelayan itu gimana, kenapa mereka nggak mau daftar. Gimana kalau kita rubah peraturannya, kita sesuaikan bla 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 gitu ya. Itu kalau misalnya nelayan, gimana kalau pedagang pasar. Nah, beda lagi. Strateginya beda lagi. Jadi kayak benar-benar menyeluruh, dan kita itu udah ada dari atasnya kayak targetnya udah ini kayak gitu. Berarti memang harus bisa dalam banyak bidang ya Kak ya. Multitasking nggak sih Kak? Lumayan. Cuma ya syukurnya ini ya untuk divisi itu pasti udah dibagi-bagi. Nggak cuma Kakak doang kan? Iya. Tenang, masih ada timnya. Ya, tenang. Oke. Kak, Kakak sebagai senior software engineer kan Kak ya? Di sana ada juniornya nggak Kak? Nah, untuk dibilang junior sih sebenarnya ada. Cuma nggak jauh-jauh banget dari tahun saya ya. Soalnya
untuk BPJS Kerjaan sendiri selama kira-kira 3 tahun terakhir ini belum ada buka rekrutmen sih. Oke, kalau ada boleh loh. Ya itu. Jadi kalau ada silakan teman-teman bisa daftar ya biar jadi junior saya. Oke, nanti ada kisi-kisinya untuk IT people gitu ya. Oke. Gitu. Jadi secara tahun ada. Cuma mungkin belum terbaca ya, soalnya emang belum ada penerimaan masuk lagi. Oh oke. Berarti limited edition ya Kak? Iya, limited edition. Limited setting. Oke. Kak, pernah nggak sih kakak ngalamin suatu hal yang dimana waktu di kerjaan kakak tuh kayak ribet banget, aduh ngurus ini lagi nggak kelar-kelar gitu, ada kisahnya nggak sih Kak? Oke. Kalau terakhir tuh kalau nggak salah ada yang tragedi BPJS yang dicairin tuh minimal umur 50 tahun baru boleh dicairin gitu kan Kak, gitu. Aku sih kemarin agak gitu kan, juga enggak gitu kan. Tapi itu menurut kakak ada cerita-cerita yang bikin kakak ibarat kata tuh jadi nggak riuh juga sih, menantang gitu, ada nggak Kak? Oke, pertama kalau untuk yang case-nya yang tadi yang sempat Veda sebutkan ya, kan yang pencairan JHT ya, JHT itu ini ya bukannya minimal 50 tapi bisa dicarikan itu ketika udah pensiun. Oh, oke. Udah memasuki usia pensiun betul. lebih tepatnya. Betul. Ya. Jadi untuk itu kan pada saat ini kan kalau nggak salah 56 tahun ya. Nah jadi 56 tahun. Nah memang itu ini ya pro kontra tapi sebenarnya ya untuk posisi BPJS Kerjaan sendiri itu kami itu kayak penyelenggaranya gitu ya, maksudnya pelaksana perintahnya gitu. Jadi ya kami ikut aturan. Nah, tapi sebenarnya pas itu tuh belum goal ya, sebenarnya pas itu kan belum goal. Iya betul. Selagi belum goal itu, sebenarnya dari divisi kami itu udah mulai meeting tuh. Udah mulai meeting, jadi sekedar desas-desus aja itu langsung, ini ada kabar ini loh gitu. Ayo coba di meeting ini yuk gitu. Jadi benar-benar ini ya inisiatifnya tinggi sekali pas itu. Jadi akhirnya meeting terus kayak di list gitu. Kira-kira kalau pencairannya itu baru bisa usia pensiun yang terdampak itu aplikasi mana aja gitu. Sedetail itu ya Kak? Sedetail itu. Jadi kenapa Kak harus detail seperti itu? Jadi ketika akhirnya keputusannya itu goal ya. Goalnya itu entah akhirnya beneran bisa dicairin umur 56 atau enggak, kita udah ready gitu. Jadi ya syukurlah enggak ya, jadi enggak jadi penyesuaian. Tapi kalaupun jadi itu pasti kayak penyesuaian dari kami itu cepat gitu loh, soalnya udah didata semua kira-kira berubah ini gitu, jadi tinggal kayak udah siap-siap jalan aja, udah siap-siap lari aja ini udah itu. Berarti prepare dulu, mau ada atau enggak, yang penting udah prepare, dipakai atau enggak, yang penting udah prepare. Iya benar. Tapi oke juga sih kalau strategi kayak gitu, jadinya kayak nggak kaget juga kan Kak, jadi nggak warawiri gitu kan. Soalnya kan untuk penyesuaian seperti itu kan pasti kemungkinan besar itu berdampaknya nggak cuma buat kami aja, nggak cuma BPJS Kerjaan, siapa tahu ada badan pemerintahan lainnya juga terdampak. Jadi anggaplah tadi case-nya mungkin kalau pencairan JHT mungkin kami aja ya mungkin, tapi kalau misal kebijakan lain, misal kayak pajak 11%, pajak naik dari 10 sampai 11%, itu kan yang terdampak nggak cuma kami tuh, yang terdampak pasti banyak juga itu. Nah jadi kayak gitu juga pasti penyesuaiannya kan hampir semua lembaga kan menyesuaikan. Nah kalau misalnya kita nggak ambil inisiatif, ternyata ketahuan nih, BPJS Kerjaan yang paling lambat ya, istilahnya paling lama lah menyelesaikannya. Ya kan kayak gitu kan agak nggak enak lah dilihat oleh lembaga yang lain gitu kan. Gitu. Berarti harus cepat menyesuaikan ya Kak ya? Agak menantang ternyata. Harus kayak perang ya Kak ya, harus pokoknya jaga ini. Oke. Menarik sih Kak. Kak, selama pengalaman selama 5 tahun ini, bahasa pemrograman apa sih yang Kakak biasa gunakan, terutama di back end ya? Iya, back end. Untuk back end sendiri, ini saya biasa kalau tim saya itu ada yang pakai JavaScript, Node.js, itu atau Java. Ya, sebenarnya ada juga ada juga PHP mungkin, tapi PHP-nya kayak sedikit lah, lebih banyaknya itu ke Node.js tadi itu yang JavaScript itu tadi atau Java.
Oke. By the way, IT people kalau misalnya mau jadi seseorang senior software engineer seperti Kak Davin ini bisa banget loh belajar di JavaScript ya Kak. Di Coursenet kita juga ada kelas JavaScript, jadi IT people bisa langsung ikutin program JavaScript dan kamu bisa cari infonya lebih lanjut di www.coursestripnet.com gitu Kak. Kita ada kelasnya juga gitu. By the way, Kakak pernah ikut mentor nggak sih Kak? Untuk ikut mentor saya jarang ya. Oh jarang. Tapi pernah. Okay. Tapi untuk secara mentor itu mungkin ini ya lebih banyak tanya ke kakak tingkat pada saat itu. Oh iya, itu juga seorang mentor ya. Iya. Iya, aku juga kalau dulu ada bingung apa-apa, Kak tanya cutting gitu. Ya, dan ini sih kalau saya tadi kan ditanya sering ikut mentor nggak? Kalau jarang, tapi sebenarnya lebih banyak mementorkan. Oke, udah senior. Oke. By the way nih Kak, berarti Kak Davin ini termasuk ke belajar otodidak, betul? Iya, bisa dibilang gitu. Oke, boleh cerita nggak Kak, keluh kesah, mungkin ada suka dukanya belajar otodidak tuh apa aja sih Kak? Oke, keluh kesahnya itu mungkin ini ya, kan kalau belajar otodidak itu pasti ada beberapa website lah yang jadi andalan. Oh iya betul, ya, setuju. Beberapa itu ini ya mungkin W3 School atau Stack Overflow. Yes. Nah mungkin abis ini nambah satu lagi Coursenet tadi ya. Boleh. Nah itu jadi keluh kesahnya itu mungkin untuk pertanyaan yang kita ajukan itu ternyata belum pernah ada yang menanyakan. Oke. Jadi itu ini ya, jadi kan namanya otodidak itu kan pasti lebih banyak searching, lebih banyak mencari kira-kira permasalahan yang saya hadapi ini pernah nggak sih dihadapi di masa lalu, apakah pernah ditanyakan orang gitu, akhirnya jawabannya terpublish gitu. Nah kalau misalnya belum pernah terpublish itu agak effort juga sih akhirnya mencari tahunya enaknya diapain ya gitu. Iya. Jadi mungkin harusnya mikirnya bisa ya langsung seperti ini jalannya dari A ke B karena nggak ada yang pernah nanya, jadinya harus dari A ke C dulu ke D baru ke B. Kira-kira seperti itu. Jadi harus tetap perlu ini sih muter otak meskipun nggak ada yang nanya gitu ya. Jadi kayak kalau untuk waktu belajarnya itu berapa tahun tuh Kak? Berapa lama belajar otodidak sampai bisa gitu? Oke, untuk belajar otodidak sampai bisa mungkin ini ya, kalau saya bilang sih dasarnya pemrograman itu kan berpikir logika tadi yang seperti saya bilang. Jadi sebenarnya kalau dasarnya logikanya udah kuat, belajar programming itu cepat kok kalau aku bilang. Mungkin kalau aku bisa bilang kira-kira 1 tahun lah. 1 tahun udah lumayan bisa ya Kak ya? Ya, secara dasar itu bisa bikin aplikasi dari nol bisa lah itu. Wah luar biasa, tapi lebih cepat lagi kalau ada mentor ya Kak ya? Benar. Nah kalau kamu mau cari mentor di bidang back-end developer, kamu bisa banget langsung ke websitenya Coursenet di www.coursestripnet.com gitu. Nah Kak, ini pertanyaan terakhir. Okay. Mungkin ada tips and trick buat IT people di rumah yang mau berkarir di bidang software engineer, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan seperti itu? Oke. Jadi yang pertama pasti ini ya, pasti seperti tadi itu jangan pernah berhenti itu belajar. Karena untuk menjadi seorang software engineer itu pasti banyak belajarnya ya. Karena namanya perkembangan teknologi itu pasti berkembang terus. Jadi kita nggak bisa berhenti, istilahnya kayak aku udah jago di bidang ini terus berhenti belajar, itu nggak bisa, karena kalau seperti itu bakal ketinggalan zaman juga. Dan juga ini ya, jangan lupakan kalau seorang software engineer itu pasti bekerja dalam tim juga kok. Jadi jangan lupa buat bekerja sama, karena kebiasaannya software engineer kan, aku udah di depan laptopku ya udah sendirian kayak gitu, nggak mau komunikasi atau ansos gitu ya. Tapi justru kalau dalam bekerja itu sangat nggak bisa gitu, karena aplikasinya sangat kompleks, jadi butuh komunikasi juga ya, butuh soft skill juga buat menyelesaikan sebuah tugas itu bersama-sama. Kira-kira gitu. Wah, bermanfaat banget ya pastinya ini tips and triknya dari Kak Davin. By the way, thank you banget ya Kak udah mampir, udah join di podcastnya Coursenet, di Podnet. Thank you banget Kak Davin, mungkin semoga bisa sukses ke depannya. Oke, terima kasih juga buat tim Coursenet udah ngundang saya. Oke, sama-sama Kak Davin. Oke, TV people, itu dia tadi obrolan singkat bareng seorang senior software engineer dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah,
buat kamu yang mau join jadi back-end developer, kamu bisa banget visit ke websitenya CourseNet di www.coursetripnet.com. Seperti itu, dan jangan lupa like, comment, subscribe, serta nyalakan bel notifikasi untuk info update seputar IT lainnya. See you on the next video. Goodbye! Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir.